A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Banyak orang di dunia ini merasakan kegelisahan, kegalauan, kerisauan karena dalam hidupnya banyak sekali problem kehidupan. Ada orang yang gelisah galau memikirkan rumah tangga, ada orang gelisah galau bukan mikirin rumah tangga tetapi memikirkan masalah anak-anaknya. Ada juga yang memikirkan masalah kesehatan, ada juga yang memikirkan masalah hutang piutang, ada juga yang memikirkan masalah konflik, sehingga terkadang hidup itu penuh kegalauan. Tidur nggak nyenyak, makan tidak nikmat gitu, masuk rumah pun nggak tenang, sehingga ketika ada orang-orang tidak punya keimanan, mereka putus asa dan bunuh diri gitu ya. Dalam Islam banyak sekali amalan-amalan yang apabila dilakukan dengan baik akan mendatangkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, terutama dalam menghadapi berbagai problem kehidupan yang ada di dunia ini. Di antaranya dari sekian banyaknya itu adalah istighfar, kasratul istighfar, banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu pesannya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, apa katanya? Bahwa man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, dalam riwayat yang lain man aktsara minal istighfar. Artinya barang siapa yang banyak beristighfar, banyak mendawamkan istighfar. Apa itu istighfar? Tolabul magfirah, meminta ampun kepada Allah. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan menjadikan setiap kegundahannya, kegelisahannya jadi ketenangan, kesedihannya kebahagiaan. Ya, wa min kulli dhikin makhrajan, dan barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan menjadikan setiap kesempitan hidupnya, kesempitan hatinya di kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rezeki dari arah dan waktu yang tidak disangka-sangka. Itu singkat sekali pesannya itu. Artinya jika orang tidak suka beristighfar tetapi di waktu yang bersamaan banyak mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka pasti bakal banyak kegalauan, banyak kesempitan hidup dan susah rezeki. Man aktsaru minal istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar. Apa itu istighfar? Tolabul magfirah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa. Dalam dirinya itu ada an-nadam atau an-yandam ala filiha, ada penyesalan telah melakukan dosa. Kemudian yang selanjutnya an ya'zima an la ya'uda ilayya abadan, berazam tidak akan ngulangi lagi. Kemudian juga an yukli anil ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian selanjutnya berbuat kebaikan kepada seseorang yang telah dia zolimi, atau meminta maaf kepada orang yang telah dia zolimi. Kemudian dibarengi dengan membaca kalimat istighfar, yaitu minimalnya astagfirullah, aku minta ampun pada Allah, atau astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, atau boleh juga astagfirullahalazim wa atubu ilaik, aku minta ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Atau boleh juga membaca istighfar itu dengan berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, di mana dalam doa tersebut tuh ada muatan permintaan ampun, seperti misalnya mendawamkan doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, zolamna anfusana, kami telah menzolimi diri-diri kami dengan perbuatan dosa. Wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan pada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk orang yang rugi. Atau boleh juga membaca doa tobatnya Nabi Yunus ketika berada di dalam kegelapan perut ikan. Kegelapan malam masih ada cahaya bintang, cahaya bulan, tapi kalau dalam perut ikan gelap gulita. Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya pergi ke seberang, naik kapal laut, perahu, kemudian terlalu berat, ceritanya panjang ya. Kemudian keluar Yunus 3 kali, akhirnya langsung mencebur, ternyata ada ikan. Dan di dalam kegelapan perut ikan tersebut, ya, yang gelap gulita, tidak melihat apapun dan cuma mendengar suara air saja, Nabi Yunus alaihissalam mengulang-ulang doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku ini termasuk orang zalim. Boleh juga dengan doa-doa ya. Ada doa Sayyidul Istighfar gitu ya. Kita ngulang doa tersebut meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun doa-doa ini silahkan. Nah, jika orang itu mendawamkan, maka insya Allah ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan jadikan kesedihan, kebahagiaan, kegalauan di ketenangan, dan kesempitan kelapangan, dan rezeki dari arah dan waktu yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Itu janji yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liman aksaru minal istighfar, bagi orang yang banyak beristighfar. Ada hal menarik di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi ya, disebutkan tuh tentang tafsir surat Nuh ayat 10 sampai 12, di mana ada beberapa orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, curhat, nanyakan tentang masalah kehidupannya. Yang pertama, wahai Imam, saya ini sudah lama berumah tangga tapi kok belum dikaruniai anak. Apa solusinya? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aktsiril istighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua datang, saya itu punya usaha tapi kok belum mencukupi kebutuhan. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aktsiril istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga itu punya ladang tapi kurang kesuburannya, perbanyak istighfar. Yang keempatnya itu merindukan hujan, perbanyak istighfar. Ada seorang nanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, wahai guru gitu, engkau itu ditanya 4 hal tapi kok jawabannya 1. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, itu bukan jawaban aku hanya ngutip saja, itu jawaban Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian dia bacakan ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ilallah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang selanjutnya, yursilis sama alaikum midrara, jika engkau banyak bertobat, banyak beristighfar, yursilis sama alaikum, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat, wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan menurunkan kepada kalian itu, mengkaruniakan kepada kalian itu harta, wabanin, dan anak, wa yaj'al lakum jannat, dan akan mengkaruniakan kepada kalian itu jannat, ladang-ladang yang hijau, anharu, dan sungai-sungai yang mengalir. Luar biasa, jawabannya ada dalam Al-Quran ternyata. Oleh karenanya ketika orang galau gelisah, langsung istighfar kepada Allah. Siapa tahu galau gelisah di rumah tangga karena dosa, galau gelisah di tempat kerja juga karena dosa. Kita berbuat salah pada orang aja nggak tenang ketemu orang yang kita sakitin, apalagi jika ada dosa itu pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dengan pesan cinta, dan semoga kita bisa mudah untuk mengamalkannya, baik al-fakir sendiri ataupun sahabat-sahabat semua, di mana disebutkan apa katanya, ya ayuhan nas
tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian pada Allah. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah pada Dia, pada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Kita tahu Rasul ini adalah orang yang dijamin ke surga, orang dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu, tapi mendawamkan istighfar ini. Bagaimana dengan kita yang mata itu kadang melihat yang tidak halal, lisan kadang berbicara dengan yang tidak baik, hati terkadang suuzon, kadang ada iri, kadang ada ria, tapi kok seakan-akan lisan ini susah untuk beristighfar. Ibnu Umar pernah menyebutkan, aku itu pernah duduk di majelis bersama Rasulullah dan aku perhatikan Rasul itu ngulang-ngulang permintaan ampun selama 100 kali. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah, aku minta ampun pada Allah. Wa tub alayya, terimalah tobatku. Innaka anta, sesungguhnya engkau itu adalah Tawwab, Maha penerima ampunan, Ar-Rahim, dan Maha penyayang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.